dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Biba Septiani dengan NIM 112400040. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi dalam mata kuliah Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Dengan dosen pengampu, Bapak Edi Wahyudi, SHMSI. Bab 1 membahas konsep dasar advokasi kebijakan sebagai proses yang terencana, sistematis, dan strategis untuk mempengaruhi keputusan publik. Advokasi tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi dilakukan melalui tahapan seperti identifikasi isu, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan strategi dan kampanye. Tujuannya adalah untuk mendorong perubahan kebijakan agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan. Selain itu, bab 1 juga menekankan pentingnya peran stakeholder dalam advokasi. Stakeholder merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap kebijakan. Keberhasilan advokasi sangat bergantung pada kemampuan melibatkan stakeholder secara tepat, sehingga advokasi menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Selanjutnya bab 2. Bab 2 membahas konsep dasar kebijakan publik sebagai keputusan atau tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan ini dapat dibedakan berdasarkan sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, serta berdasarkan tingkat pemerintahan dari pusat hingga daerah. Selain itu, dibahas juga peran aktor kebijakan seperti pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan LSM atau pihak lain sebagai pengawas, serta penyalur aspirasi masyarakat. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada koordinasi antar aktor agar implementasinya efektif, seperti pada program kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk bab 3 membahas tentang peran berbagai pihak stakeholder dalam advokasi kebijakan. Pemerintah memiliki peran utama dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang mendukung kepentingan publik. Sedangkan organisasi masyarakat sipil berfungsi sebagai perwakilan suara masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Kolaborasi antara kedua pihak ini menjadi penting agar proses advokasi berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, bab ini juga menjelaskan implikasi dari advokasi kebijakan terhadap masyarakat. Advokasi dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif dan berpihak pada kepentingan publik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan sosial. Melalui advokasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan mempengaruhi arah kebijakan yang lebih baik. Bab 4 membahas tentang komunikasi politik dan komunikasi kebijakan. Komunikasi politik adalah penyampaian pesan politik dari aktor seperti politisi atau partai kepada masyarakat untuk menyebarkan ideologi, kampanye, edukasi, serta membentuk dan mempengaruhi opini publik. Dengan dukungan media massa dan teknologi digital yang mempercepat penyebaran informasi. Komunikasi kebijakan adalah penyampaian informasi kebijakan dari pemerintah kepada publik untuk meningkatkan pemahaman, dukungan, partisipasi, dan transparansi. Prosesnya melibatkan perencanaan, penyusunan pesan, pemilihan media, hingga komunikasi dua arah, serta menghadapi tantangan internal dan eksternal sehingga memerlukan strategi seperti transparansi, partisipasi, dan pemanfaatan media digital agar kebijakan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, bab 5 membahas tentang analisis stakeholder dalam advokasi kebijakan, yaitu proses mengidentifikasi individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap suatu kebijakan. Stakeholder dapat berperan sebagai pendukung, penentang, atau pihak yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan. Dengan memahami kepentingan, posisi serta tingkat pengaruh masing-masing stakeholder, proses advokasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan strategis sehingga peluang keberhasilan menjadi lebih tinggi. Proses analisis stakeholder meliputi identifikasi, klasifikasi, dan pemetaan tingkat pengaruh serta kepentingan menggunakan alat seperti matriks stakeholder atau analisis jaringan.
Dalam pengelolaannya, diperlukan strategi komunikasi yang efektif, kemampuan negosiasi dan kolaborasi, serta pengelolaan konflik, dan pembangunan aliansi strategis. Selain itu, keterlibatan stakeholder perlu dijaga melalui pendekatan yang partisipatif agar advokasi kebijakan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang luas. Selanjutnya di bab 6 membahas tentang framing isu dan strategi pesan dalam advokasi kebijakan. Framing isu merupakan cara menyusun dan menyajikan pesan untuk membentuk cara pandang, pemahaman, serta interpretasi publik terhadap suatu isu kebijakan. Melalui framing yang tepat, perhatian masyarakat dan pembuat kebijakan dapat diarahkan pada aspek tertentu yang dianggap penting, sehingga mampu mempengaruhi persepsi, membangun opini publik, serta memperkuat posisi advokasi agar lebih mudah diterima dan didukung secara luas. Strategi pesan dalam advokasi dilakukan dengan menyesuaikan isi pesan berdasarkan karakteristik audiens, menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami, serta membangun kedekatan emosional melalui penggunaan narasi cerita dan contoh konkret. Penguatan pesan juga dapat dilakukan dengan dukungan data, fakta, dan visualisasi agar lebih meyakinkan. Dalam praktiknya. Framing dan strategi pesan perlu dievaluasi secara berkala melalui pengukuran dampak serta umpan balik audiens, sehingga pesan dapat terus disesuaikan dan komunikasi kebijakan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, guys.